Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Mbak ya. Nama saya Rinanda Eka Pamita, bisa dipanggil Dede Nanda. Di sini saya akan melakukan KIND kepada Mbak Naswa. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kontra waktu dulu ya, Mbak ya. Kalau 20 menit cukup, Mbak Naswa? Cukup ya, baik 20 menit. Lalu saya tanyakan identitas ya Mbak ya. Boleh disebutkan nama panjangnya Mbak? Naswa Eka Putri Ardi. Baik, lalu tempat dan tanggal lahir? Bantul 26 Januari 2005. Iya. Lalu alamatnya di mana Mbak Naswa? Lino. Lino, tepatnya di? Montok. Di Montok ya Mbak ya. Lalu saya tanyakan ya Mbak ya, keluhannya apa Mbak Naswa? Keputihan. Keputihan ya. Baik. Lalu mulainya keputihan ini sejak kapan Mbak Naswa kalau boleh tahu? Sudah seminggu. Seminggu berturut-turut? Iya. Ya, baik. Lalu kalau akan haid? Iya. Keputihan juga? Iya. Oh, baik. Untuk warnanya sendiri nih Mbak Naswa kalau keputihan warnanya seperti apa? Bening. Bening ya? Iya. Jadi tidak berwarna alias bening. Baik. Lalu untuk baunya berbau amis enggak Mbak? Enggak berbau ya jadinya. Baik. Lalu untuk rasanya saat keputihan itu apakah ada nyeri atau gatal? Tidak. Tidak ya Mbak Naswa. Baik, jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak Naswa tentang perbedaan dari keputihan normal dan tidak normal atau abnormal. Jadi yang Mbak Naswa sebutkan tadi yang saya tanyakan itu termasuk keputihan yang normal Mbak Naswa. Jadi keputihan yang normal itu biasanya terjadi saat sebelum haid atau ya saat mau mendekati hari haid gitu ya, hari menstruasi. Itu ciri-cirinya tidak berbau, tidak berwarna, kemudian teksturnya bagaimana kalau Mbak Naswa waktu keputihan itu? Encer ya, jadi normal seperti itu. Encer atau lengket itu normal ya Mbak Naswa ya. Kemudian kalau keputihan yang normal itu tidak menimbulkan gatal. Kemudian kalau Mbak Naswa keputihannya berwarna sedikit coklat, itu artinya keputihan yang normal saat akan menjelang menstruasi gitu ya Mbak Naswa. Lalu untuk keputihan yang abnormal gimana nih? Nah, saya jelaskan. Kalau keputihan yang abnormal itu nanti warnanya keruh, berwarna kuning atau kehijauan seperti itu ya Mbak Naswa ya. Lalu baunya itu amis atau busuk, biasanya seperti itu. Itu keputihan yang abnormal gitu ya. Lalu selain itu nanti ada terasa gatal atau nyeri di panggul gitu ya Mbak ya. Jadi jika Mbak Naswa mengalami keputihan dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi yang berwarna kuning atau kehijauan, lebih baik nanti konsultasi kepada bidan atau dokter gitu ya Mbak Naswa ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah Mbak Naswa ada yang ingin ditanyakan? Kalau penyebab terjadinya keputihan itu apa ya Bu? Penyebabnya ya, baik, jadi penyebab keputihan itu biasanya karena adanya benda asing yang masuk ke dalam vagina nih. Lalu jika terjadi luka pada vagina. Nah, kalau terjadi luka pada vagina ini biasanya kan memicu datangnya bakteri gitu ya, jadi menyebabkan keputihan. Selain itu juga dapat disebabkan karena faktor air yang kotor atau air yang tidak bersih gitu ya Mbak. Dan hati-hati nih Mbak Naswa saat penggunaan panty liner. Lebih baik jangan digunakan secara terus-menerus karena kan nanti menyebabkan vaginanya lembab sehingga memunculkan jamur atau bakteri seperti itu ya Mbak ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya. Langsung saja saya jelaskan untuk cara mengatasinya gimana nih gitu ya Mbak Naswa ya. Untuk cara mengatasi keputihan sendiri itu Mbak Naswa itu harus selalu menjaga kebersihan nih ya. Caranya gimana? Nah, caranya itu Mbak Naswa harus membilas vagina nih kalau setelah habis buang air kecil atau buang air besar itu harus dibasuh dengan bersih. Caranya itu dari depan ke belakang, jangan terbalik karena nanti takutnya kalau dari belakang ke depan itu bakteri dari anus akan masuk ke vagina. Nah, itu ya Mbak Naswa ya.
Kemudian setelah dibasuh itu jangan lupa dikeringkan, karena kalau tidak dikeringkan sama saja nanti akan menyebabkan vagina terasa lembab dan menyebabkan keputihan gitu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua itu kalau sedang keputihan lebih baik Mbak Naswa nanti rutin mengganti celana dalam ya Mbak Naswa ya. Minimal dilakukan 2 kali dalam sehari gitu ya. Akan tetapi jika keputihannya itu banyak banget nih misalnya nih, Mbak Naswa harus ganti celana dalam itu lebih sering ya Mbak ya. Karena nanti kan lebih lembab juga gitu ya. Kemudian kalau memilih celana dalam, kalau misal membeli celana dalam gitu ya, kalau bisa memilih dengan yang berbahan katun karena hal tersebut kan dapat menyerap keringat dengan baik sehingga nanti kelembapannya pun bisa terjaga gitu ya Mbak Naswa ya. Kemudian jika menstruasi nih, jika menstruasi Mbak Naswa jangan malas untuk mengganti pembalut, apalagi kalau menstruasi hari pertama dan kedua kan biasanya banyak ya Mbak Naswa ya. Itu kalau bisa mengganti pembalut minimal 3-4 kali sehari gitu ya Mbak Naswa ya. Kemudian biasanya nih remaja-remaja zaman sekarang kan kalau misal keputihan itu malah memakai sabun ya, sabun untuk vagina yang wangi itu Mbak Naswa biasanya. Nah itu kalau bisa dihindari Mbak, karena justru hal itu akan menyebabkan vagina iritasi, jadi nanti malah memperburuk keadaan keputihan gitu ya Mbak ya. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan celana atau rok yang fresh body. Nah jadi Mbak Naswa kalau bisa diusahakan jangan menggunakan celana yang ketat gitu ya Mbak Naswa ya. Karena celana yang ketat itu kan tidak menyerap keringat dan nanti kan banyak keringat yang tertumpuk di vagina sehingga akan menyebabkan timbulnya jamur dan bakteri penyebab keputihan. Seperti itu ya Mbak Naswa ya. Jadi sudah penjelasan saya. Apakah ada yang kurang jelas Mbak Naswa? Tidak. Tidak ya Mbak Naswa ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, sekian KIE pada sore hari ini ya Mbak Naswa ya. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak Naswa ya.